orang bilang jadi anak bungsu itu enak. Katanya paling dimanja, paling dilindungi, dan paling bebas dari aturan. Tapi mereka tidak benar-benar bertanya bagaimana rasanya jadi si paling kecil di rumah. Aku anak bungsu. Sejak kecil aku tumbuh dengan bayang-bayang kakakku. Apapun yang kulakukan selalu ada perbandingan. Kakakmu dulu sudah bisa begini, coba lihat abangmu, lebih berani. Kadang aku bertanya dalam hati, kapan ya aku bisa jadi diriku sendiri tanpa harus dibandingkan? Memang benar, aku sering dimanja. Kalau ada makanan terakhir di meja, biasanya disuruh buat aku. Kalau aku sedih, semua langsung panik. Tapi di balik itu ada perasaan lain. Perasaan dianggap belum mampu, belum cukup dewasa, dan belum cukup kuat. Aku sering tidak dipercaya melakukan hal-hal besar sendirian. Selalu ada yang ingin membantu, bahkan ketika aku tidak meminta. Seolah-olah aku ini rapuh. Padahal aku juga ingin belajar jatuh dan bangkit sendiri. Aku juga ingin dianggap bisa. Menjadi anak bungsu itu unik. Aku belajar banyak dengan melihat. Aku melihat bagaimana kakakku dimarahi karena pulang terlambat. Jadi aku tahu batasannya. Aku melihat bagaimana orang tuaku berjuang membesarkan kami. Jadi aku lebih peka. Aku belajar dari kesalahan orang lain tanpa harus selalu mengalaminya sendiri. Tapi ada satu hal yang kadang membuatku takut, yaitu waktu. Karena sebagai si paling kecil, aku sadar suatu hari nanti kakak-kakakku akan sibuk dengan hidup mereka. Rumah yang dulu ramai bisa jadi sunyi, dan mungkin aku yang akan tinggal paling lama bersama orang tua. Aku sering memikirkan itu, tentang tanggung jawab, tentang bagaimana nanti aku harus lebih kuat. Karena meskipun disebut kecil, bukan berarti selamanya kecil. Orang mungkin melihatku sebagai si manja, tapi mereka tidak tahu aku sering diam-diam berusaha lebih keras. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan hanya adik. Aku adalah aku, dengan mimpi, dengan kemampuan, dengan caraku sendiri. Menjadi anak bungsu mengajarkanku tentang kasih sayang yang berlapis-lapis, tentang perlindungan yang kadang terasa mengekang, tentang cinta yang begitu besar, sampai kadang membuatku sulit tumbuh. Tapi aku bersyukur, karena dari situlah aku belajar arti keluarga. Aku mungkin yang paling kecil di rumah, tapi bukan berarti mimpiku kecil. Bukan berarti suaraku harus paling pelan. Suatu hari nanti, aku ingin berdiri sejajar dengan kakak-kakakku. Bukan karena sebagai bayangan, tapi sebagai cahaya dengan sinarku sendiri. Ya, aku anak bungsu, dimanja, dibandingkan, dilindungi, kadang diremehkan, tapi juga dicintai dengan luar biasa. Dan percayalah, si bungsu pun bisa jadi yang paling kuat.